Assalamualaikum Pak Farihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak. Alhamdulillah pada siang hari ini Pak Farihin kita bisa bertemu dalam forum ujian komprehensif. Iya, Pak. Hari ini adalah hari terakhir. Saya yakin jenengan sudah tahu apa yang akan ditanyakan dan saya meyakini juga jenengan sudah mempersiapkan. Tapi perlu saya tegaskan bahwa ujian komprehensif ini diawali dengan presentasi maksimal 5 menit. Setelah itu pendalaman. Nggih, nggih. 5 menit itu maka kita harap jenengan menyampaikan inti-intinya saja. Habis itu pendalaman dan dilanjutkan oleh guru kita Bapak Bahroni untuk melihat kompetensi di bidang baca Al-Quran dan tulis Arab. Ngeten nggih Pak Nggih, Farihin. Pak. Nggih, nggih, nggih. Monggo waktu saya serahkan kepada jenengan. Ini jam 1 tepat ya, jam 13. Waktu 5 menit maksimal untuk presentasi. Dipersilahkan Pak Farihin. Nggih, Pak. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Kastolani MAG, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Bahroni MAG, perkenankan Bapak, saya mahasiswa PPG Cap 1 tahun 2023, izin untuk mempresentasikan berkaitan apa yang telah kami unggah dulu pada ujian yang kemarin, yaitu LK 9, Bapak. Jadi mohon maaf ini kami langsung saja Bapak, bahwa saya di dalam hal ini akan menyampaikan tentang surat Al-Hujurat yang akan kita bahas, Pak. Nanti di mana dalam materi Al-Hujurat itu kegiatan intinya adalah memahami tentang surat Al-Hujurat. Adapun nanti tujuan pembelajarannya adalah anak-anak supaya bisa membaca, menulis, menghafal, dan mengetahui apa yang ada dalam kandungan surat Al-Hujurat tersebut. Kemudian nanti setelah mengetahui, nanti anak-anak bisa mengambil pesan pokok yang ada pada surat Al-Hujurat tersebut. Kemudian dalam pembelajaran nanti kami seperti biasa, kami pertama mengucapkan salam, kemudian berdoa, kemudian menanya kabar kepada anak-anak, melakukan absensi, kemudian cek Langsung intinya Pak Farihin. Iya. Langsung intinya saja, materi, Iya. apa, bagaimana cara menyampaikan materi itu, metodenya, itu, asesmen. Oh iya, Pak. Yang jenengan sampaikan barusan kita sudah baca semua dan ada di modul. Silakan. Jadi materi pada hari ini kita akan menyampaikan materi Al-Hujurat, Pak. Dengan tujuan supaya yang pertama anak bisa membaca Al-Hujurat dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Itu untuk pertemuan pertama, Bapak. Kemudian untuk pertemuan yang kedua nanti anak-anak bisa agar supaya bisa mengetahui pesan pokok yang ada dalam surat Al-Hujurat tersebut, Bapak. Sekiranya seperti itu, Bapak.
Oke, terima kasih. Ya. Bagaimana cara jenengan menggunakan tepak dalam mengajarkan surah Al-Hujurat dengan tujuan yang Anda maksud tadi? Gimana Bapak? Bagaimana langkah Anda atau prosedur Anda dalam mengajar materi Al-Hujurat dengan tujuan kemampuan membaca, memahami pesan inti itu kan, Ya, juga membaca sesuai tajwid, ya, gitu kan, sesuai atau berlandaskan pada tepak. ya. Jadi nanti kami mengajarnya dengan menggunakan beberapa metode, Pak. Antara lain adalah metode drill dan metode mark and mark, kemudian menggunakan alat sejenis seperti laptop, PowerPoint, dan sebagainya, Bapak. Oke. Jangan paham apa itu tepak. Iya, Pak. Tepak Maaf, itu apa? belum, Pak. Belum paham. Oke. Kalau jenengan tidak paham tepak, lalu pertanyaan saya, apa pesan utama yang akan Anda sampaikan dari materi Al-Hujurat ini? Jadi pesan materi utama yang kami sampaikan dalam surat Al-Hujurat tersebut adalah peserta didik nanti mampu mengetahui perbedaan di antara manusia, di mana perbedaan di antara manusia itu adalah ketetapan atau qada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, bangsa. Yang ketiga, perbedaan penciptaan manusia bertujuan agar saling mengenal, Bapak. Kemudian yang terakhir, manusia yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah manusia yang paling takwa. Itu adalah pesan pokok dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Saya tertarik dengan kata-kata lita'aruf. Iya, Pak. Itu sebagai esensi pesan yang diawali oleh huruf lam untuk agar semestinya seharusnya ta'aruf. Apa itu makna ta'aruf itu sebenarnya? Ta'aruf itu artinya li ta'arufu adalah untuk saling mengenal. Li ta'arufu untuk saling kenal mengenal. Iya, Anda bisa elaborasi lebih luas, bisa jelaskan Jadi, lebih luas makna ta'aruf itu. ta'aruf itu adalah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu dengan dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda. Kemudian tujuannya adalah li ta'arufu untuk saling mengenal satu dengan yang lain, Bapak. Artinya tidak saling mengolok-olok, tidak saling bermusuhan dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, bagus. Jadi ayat ini sebetulnya menarik ini. Yang pertama ada li ta'arufu, yang kedua ada inna Inna. akramakum inda atqakum inna wa alimun khabir. Jadi ini titik tekan ayat ini. Tadi cukup menarik sama yang sudah katakan li ta'arufu untuk saling mengenal. Saling mengenal itu sebetulnya untuk saling belajar, untuk saling memahami, untuk saling mendalami. Yeah. Jadi belajar satu kelompok dengan kelompok lain. Ada culture study, gitu kan. Ada religion study dan macam-macam. Itu sebenarnya makna li ta'aruf. Maka saya suka penandasan tadi bahwa karena kita saling belajar, karena kita saling ingin mendalami antara satu dengan yang lain, maka juga tidak perlu mengolok-olok.
Iya, tidak perlu mencaci maki, tidak perlu merasa dirinya paling benar. Itu makna li ta'arofu. iya Bapak. Ini yang kebanyakan kita lupakan. Jadi li ini menjadi kunci, li ta'aruf itu menjadi pesan penting dalam ayat ini. Kemudian kenapa li ta'arufu, habis itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia itu ternyata di sisi Allah itu adalah orang yang takwa di antara kamu. Gitu kan? Iya Pak. Oke, ini sampai ureka menarik dan harus lebih dikontekstualkan kata li ta'arufu dengan atqakum tadi. Ya, itu saya ingin dengan mendalami itu. Nah, dalam proses belajar itu ada yang disebut dengan berpikir kritis. Salah satu instrumen asesmennya kan berpikir kritis. Iya Bapak. Berpikir kritis itu apa, Mas? Berpikir kritis itu adalah berpikir secara kreatif, inovatif, mana nanti dengan berpikir kritis itu nanti anak-anak bisa memahami, kemudian mendalami dan mengetahui apa yang tergantung di dalam pokok pembelajaran tersebut. Setelah itu baru kemudian anak-anak bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Sampai ini paham ora, Mas? Kritis karo kreatif itu nggak? Paham nggak? Iya, Pak. Nah, apa? Kok iya itu tahu nggak? Pak Farihin. Bingung itu. Grogi dulu saya, Pak. Grogi. Iya. Pertama nggak tahu, terus tambah grogi menjadi tambah Grogi. tidak tahu. Grogi, Pak. Tapi sebelumnya berarti sudah tahu. Iya, iya tahu. Tahu apa bedanya Ya. kritis sama kreatif? Jadi kritis itu ya istilahnya, contohnya kalau ada sesuatu yang kurang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, langsung anak-anak bisa, begini loh Pak, begini gitu. Kalau kreatif Itu kritis. ya itu kritis. Kalau kreatif contohnya? Tapi itu penjelasan bahasa saya loh Pak. Ya, okay. Kalau kreatif ya misalkan ada diberi tugas terus kok yang lain cuman mengerjakan dengan monoton, kemudian anak-anak itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih di antara yang lain, itu kreatif Pak. Maaf itu kreatif. penjelasan dari bahasa saya. Oke, bagus. Baik, demikian Pak Baroni, monggo waktu saya serahkan ke jenengan sekarang. Terima kasih Bro. Sami-sami Pak Farihin ya. Ya Pak. Ajar di mana Pak Farihin? Saya mengajar di SDN 3 Wonotirto, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Bapak. Temanggung ya. Ya, Temanggung. Materi baca Al-Qurannya sudah disiapkan? Gimana Bapak? Materi Al-Qurannya sudah disiapkan? Al-Quran, Mushaf Al-Quran, Pak. Ada, Pak. Waduh, jenengan itu kloter ketiga ini mestinya sudah paham kan? Sudah di-share di grup itu kok. Sudah dibuka belum materinya? Sudah disiapkan belum materi baca Al-Quran? Saya hanya membawa Al-Quran loh, Pak. Ngapunten. Berarti jenengan itu tidak memperhatikan informasi di grup ya? Di grup WA ya? Memperhatikan, tapi mungkin saya apa Pak namanya? Saya itu baru tadi dari pagi itu kebetulan padat sekali Pak, dari pagi sampai baru hari ini sampai rumah. Oke. Ya Pak. Oke, sudah. Al-Qurannya disiapkan loh begitu Al-Qurannya. Ya Pak. Siap. Sudah Bapak. Karena kegiatannya padat sejak pagi tadi, maka sekarang dibuka surah Ali Imran. Surat Al Imran, Pak.
Bentar nih. Tak cari dulu ya, Pak. Segera dibuka. Surat Al-Imran. Bukan Al, Ali. Ali Imran. Ali. Iya. Ayat Ali Imran. Ali Imran. Setelah surat Al-Baqarah ya, Bapak? Nggak usah tanya lah. Langsung dibuka aja. 28. Bentar nih. Sudah, Bapak. Ya, silakan dibaca sejak dari awal. Dari awal. Yang bagus. Mohon izin ya, Bapak. Ya diizinkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Stop dulu, Pak. Ya, Ya, Bapak. bacaannya di apa dipaskan ya, dipaske, disesuaikan dengan seharusnya. Ya, Jadi kalau Bapak. matobi'i jangan panjang-panjang. Oh, nggih, nggih. Jadi bacanya agak cepat ya, sehingga tidak panjang-panjang begitu. Semuanya jadi panjang nanti. Jadi matobi'i itu hanya dua ketukan, satu alif. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Lanjut, ayat keempat. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dintiqam. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wal Sadaqallahul adzim. Sudah, Pak? Cukup. sadaqallahul azim. Ya, Bapak. Sekarang perhatikan ayat ke-6 yang terakhir Panjenengan baca Ya, tadi. ke-6. Ya, Perhatikan Bapak. Ya, ya. Sudah, Bapak. ayat ke-6 ya, Pak. Perhatikan, saya tanya sekarang, di ayat ke-6 itu apakah ada bacaan mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil walladzi yusawwirukum fil arham. Mad jaiz munfasil ya, Pak? Iya, Lam. Ada, Pak. Lam. Sip.
apa tidak? Ada, Pak. Mat wajib mutasil, Pak. Tidak ada, Pak. Yang saya tanya itu mat jais, jangan bikin pertanyaan sendiri. Tidak ada, Pertanyaan saya Pak. dijawab saja. Tidak Mat ada. jais munfasil, ada apa tidak? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Oh, Itu la oh, ada, Pak. la Ada, Pak. La ilaha. Ada, Pak. Ada. Ada. Pada Padahal tidak lafal ada la tadi. ilaha. Itu, Pak. Iya Ada. katanya tadi tidak ada. Maaf, Bapak. Baru buyar Kalau kencengnya. mat wajib mutasil ada tidak? Di situ ada, Pak. Kata yasya, Mana? yasya'u. Hmm. Sekarang panjenengan jelaskan perbedaan mat jaiz dengan mat wajib. Oh, Apa iya, Pak. perbedaannya? Mat wajib mutasil itu adalah apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, Pak. Kalau mat jaiz munfasil apabila ada mat tobi'i Hmm. bertemu dengan hamzah di lain kata. Oke. Ya, Kalau itu akhir ayat ya, ya. itu namanya mat apa itu? Yang mana, Pak? Kok putus-putus? Maaf, Bapak. Di akhir ayat itu, akhir Oh, ayat. di akhir ayat itu yang Hakim itu wal loh. azizul hakim itu disebut mat arid li sukun, Pak. Mat Mat arid li arid li sukun sukun. ya. Iya, Mat arid li sukun. Baik. Sekarang ayat keempat. ayat keempat. Ayat keempat. Ya, sudah, Bapak. Sudah ayat keempat. Ya, Min qablu. min qablu. Ya, Pak, Coba sudah. panjenengan jelaskan. Di ayat keempat itu ada bacaan apa saja? Untuk ayat keempat itu yang pertama ada Silakan ming dijelaskan ada bacaan. min qablu, ada bacaan ikhfa hakiki, Pak. Pertama, nun mati bertemu kof. Oke, apa lagi? Lanjut. Kemudian yang kedua, Terus, kolkolah suguro. Ada bak oke, terus. harokat mati. Kemudian hudal Hmm. idgham bila gunah, Bapak. Kalau Kemudian, bila guna ya maka bacanya jangan dengung. oh iya, Pak. Ya, ya, ya. Hudal, Ya, ya, Pak. terus, Ya. terus. Terus lin nasi gunah musyaddadah, Bapak. Oke, oke. Yan Yes. nasi. Saya kira cukup, Pak Ya, Farihin. ya, Bapak. Sudah cukup? Ya. Cukup. Ya. Jangan pergi dulu, nanti dipanggil lagi untuk ujian tulis. Paham ya? Nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Ji. Jangan Nggih. jangan pergi dulu. Nanti dipanggil lagi untuk ujian tulis. Paham ya? Ya, saya masuk ke grup besar dulu ya, Pak. Ya, paham. Ya, Nggih, nggih. Terima kasih, Bapak. Ya, ya, silakan. ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.